Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya kita semua sehat, amin. Amin. Saya berterima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang sudah percayakan saya untuk bertanggung firman malam hari ini. Nah, firman Tuhan pada malam hari ini masih bersangkut paut dan tentang Paskah Bapak Ibu, yaitu tentang dosa. Nah, kenapa ada Paskah, kenapa ada kematian? Karena ada dosa kita. Nah, itu sebenarnya tujuan Tuhan untuk memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, menghapus dosa kita, sehingga ada hubungan baik antara kita dengan Tuhan. Slide-nya Mas. Dari awal. Oke, dosa. Di dalam Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Sesungguhnya manusia semua adalah umat berdosa. Nah, atau ada ya Bapak Ibu yang tidak berdosa di tempat ini? Ya, dari kecil kita sudah melihat, mungkin kita sudah lihat ada beberapa orang melakukan dosa, dan dari kecil kita sudah menirukan hal itu gitu. Nah, semua manusia berdosa. Oleh karena itu semua membutuhkan Tuhan Yesus sebagai penebus dosa. Selanjutnya, dosa adalah tindakan pemberontakan melawan atau terhadap Allah. Nah, dosa itu merupakan tindakan manusia untuk melawan maupun memberontak terhadap Allah. Itu dosa Bapak Ibu. Nah, sudah tahu salah tetapi tetap melakukannya. Nah, ini Bapak Ibu perlu saya jelaskan. Kita udah tahu hal ini salah, tapi masih kita lakukan. Kita tahu bahwa mencuri itu adalah salah, tapi karena niat hati kita melakukan hal itu. Kita tahu bahwa berbohong itu adalah salah, tapi karena niat hati ingin membela diri, kita melakukan hal itu. Nah, perlu kita tahu bahwa di dalam Kristen itu Bapak Ibu, bahwa dosa itu tidak ada dosa besar, dosa kecil, semua sama. Dosa untuk membela teman, saya berbohong supaya teman saya selamat. Ya, itu juga dosa Bapak Ibu. Jadi tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar, semua sama. Kalau dosa ya dosa. Itu dalam Kristen Bapak Ibu. Selanjutnya, nah kita akan membahas tentang dosa dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 24. Di sini sebenarnya kita tahu bahwa bagaimana proses dosa itu terjadi, bagaimana cara iblis membuat kita supaya berdosa, apa sebenarnya upah dari dosa, dan bagaimana. Dari satu perikop ini sudah jelas sekali Bapak Ibu, dan kita mau memperdalami hal ini. Saya akan memperjelaskan per satu ayat dari Kejadian 3 ayat 1 sampai 24. Yang pertama, fakta dan proses terjadinya dosa. Oke, pelan-pelan Bapak Ibu saya. Yang pertama, fakta dan proses terjadinya. Bagaimana? Apa itu fakta-fakta yang terjadi dalam ayat ini, pasal ini, dan bagaimana proses terjadinya dosa pada saat itu? Kita akan belajar perlahan. Bagian A, sesungguhnya iblis tidak tahu apa-apa. Saya menggali ayat ini, saya ketemukan ini. Sebenarnya iblis tidak tahu apa-apa Bapak Ibu. Saya bacakan ayatnya, Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik. Cerdik ini lebih kepada pintar, tapi lebih ke yang tidak baik Bapak Ibu. Itu cerdik. Saya cari tahu tadi, cerdik itu lebih kepada tidak baik. Yang lebih baik itu cerdas. Nah, cerdik itu. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan ini, perhatikan yang tulis dalam Al-Quran Bapak Ibu. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ada kejanggalan Bapak Ibu. Ular mengetahui bahwa, hei manusia, tentu Tuhan mengatakan bahwa kalian gak bisa makan semua pohon yang ada di buah-buahan yang ada di taman ini, benar? Nah, tetapi sebenarnya bukan itu yang Tuhan katakan kepada Adam dan Hawa. Bukan semua pohon bisa memakan semua pohon. Di ayat 2 bahkan dikatakan, kami bisa memakan semua buah-buahan di sini, tapi hanya yang bagian tengah saja tidak bisa kami
makan. Iblis sebenarnya tidak tahu apa-apa, bahkan suka melebih-lebihkan untuk memperbesar suatu masalah. Ini pekerjaan iblis, Bapak Ibu. Ini pekerjaan iblis. Iblis nggak tahu apa-apa, tapi suka melebih-lebihkan sesuatu untuk memperbesar masalah. Nah, yang bagian B selanjutnya. Bagian B, iblis mempengaruhi manusia melalui kelemahan manusia itu sendiri. Nah, ini yang saya temui bahwa iblis itu pinter, yang benar-benar cerdik, Bapak Ibu. Iblis itu mempengaruhi manusia, iblis menggoda manusia melalui kelemahan manusia. Dia serang manusia melalui kelemahannya sendiri. Kelemahan manusia itu sendiri. Ayatnya, ayat 3, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ini perkataan Hawa. Kami bisa makan buah semuanya, kecuali yang tengah. Tetapi yang bagian tengah nggak boleh kami raba maupun kami makan. Itu kata Hawa. Selanjutnya ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ini Bapak Ibu. Dia menemukan satu titik kelemahan bahwa ada suatu hal yang janggal di sini. Ini ditemukan ular. Jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Sebenarnya kelemahan manusia di sini kalau saya ketemukan adalah manusia itu pada dasarnya punya rasa penasaran yang tinggi. Nggak ada ucok ya. Saya rencana tadi mau kasih perumpamaan tentang ucok gitu. Nah, saya kasih perumpamaan. Nah, ucok gitu kan. Saya kasih perumpamaan. Tuhannya itu ada Bang Manik, ya, dan saya setannya. Contoh. Bang Manik bilang ucok begini. Cok, jangan main hujan. Nanti kamu sakit. Nah, di konsepnya ucok ini bahwa kalau aku main hujan nanti aku sakit. Kalau aku main hujan nanti papa marah. Ya. Nah, saya sebagai teman dekatnya ucok ketika hujan, saya ajak ucok. Cok, ayo main hujan seru nih. Cok, ayo main hujan seru nih. Saya main hujan, dia senang bahagia. Ya. Dia senang saya bahagia. Dia penasaran. Apa ya? Seru nih. Main hujan ini keren. Seru. Dia mulai penasaran. Bener nih Cok, gak mau. Seru loh sini. Karena yang dia tahu bahwa kalau saya main hujan saya sakit dan saya dimarahi papa. Tapi karena rasa penasarannya ucok tinggi, dan dia mencoba. Dia main hujan. Dia terpengaruhi oleh saya sebagai iblis. Nah, demikian juga Hawa, Bapak Ibu. Iblis tahu bahwa manusia mempunyai titik penasaran yang tinggi. Itu yang dia tahu. Nah, oleh karena itu iblis membuat manusia semakin penasaran bahwa kalau kamu makan ini kamu tidak akan mati. Kalau kamu makan ini tidak akan mati. Ayat selanjutnya. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dia kasih suatu penasaran yang tinggi, Bapak Ibu. Dia kasih penasaran yang tinggi, akhirnya manusia itu mulai tergoncang imannya. Ini pekerjaan iblis. Dia tahu titik kelemahan manusia, oleh karena itu dia mempengaruhi manusia dari titik kelemahan itu. Selanjutnya, bahkan Yesus saat puasa, Bapak Ibu, Yesus pun digoda melalui kelemahan Yesus sendiri. Iblis tahu bahwa Yesus pada saat itu lapar. Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, dan Yesus pada saat itu lapar. Dan iblis menggoda. Yesus, ubahlah batu ini menjadi roti dan makan. Dia tahu bahwa Yesus saat itu luka dan lemah. Dia tahu bahwa Yesus saat itu lapar. Dan dia menggoda Yesus melalui kelaparannya. Yesus aja berani digoda, apalagi manusia. Itu kecerdikan dari si iblis, Bapak Ibu. Selanjutnya, nah bagian C, proses terjadinya dosa itu bagaimana? Yang C, manusia tertarik dan mempengaruhi sesamanya. Saya kasih contoh tadi, ucok tadi, dia mulai penasaran. Bukan hanya sampai penasaran saja, tapi dia mulai mencoba.
Hawa pun demikian Bapak Ibu yang digoda oleh iblis. Ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Baik di mulut, kelihatan di mata pun sedap. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Hatinya pun mulai terdorong Bapak Ibu. Mulai merasa penasarannya tinggi. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya. Ini manusia Bapak Ibu gak mau berdosa sendiri, namun juga mengajak orang lain. Mungkin di pengalamannya, oh ini seru, oh ini memberi keuntungan, saya kasih saran ke orang lain. Ini pekerjaan iblis. Pekerjaan iblis itu seperti virus Bapak Ibu, menyebar kemana-mana, dari orang-orang dan ke orang. Manusia itu mulai tertarik dan melakukan, bukan hanya sampai situ, juga mengajak orang lain untuk melakukan dosa. Selanjutnya, yang terakhir bagi poin 1, akhirnya manusia itu sadar. Di awal manusia tahu bahwa kalau dia makan buah ini, dia akan mengalami kecelakaan, hukuman dari Tuhan. Tapi karena rasa penasarannya dia melakukan. Setelah melakukan dosa baru sadar bahwa dia melakukan dosa. Kesadaran ini selalu terlambat. Penyesalan selalu datang terlambat. Ayat 7, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyembat daun pohon ara dan membuat cawan. Ketika mereka sudah melakukan dosa, mereka sadar bahwa kami sudah berdosa, kami telanjang. Mereka baru sadar bahwa mereka sudah melakukan dosa. Ini pekerjaan dosa Bapak Ibu. Iblis tahu kelemahan manusia, iblis menyerang melalui kelemahan itu. Manusia mulai penasaran, melakukan dan mengajak orang lain. Setelah itu sadar. Ini pekerjaan iblis supaya kita melakukan dosa. Oke, yang kedua, hal yang terjadi setelah sadar melakukan dosa. Hal apa yang terjadi setelah kita sadar melakukan dosa? Yang pertama, takut dan bahkan sembunyi dari Tuhan. Ini banyak orang, ada beberapa orang, contoh seorang pelayan, setelah melakukan dosa, akhirnya dia mengatakan seperti ini, aku nggak mau pelayanan, aku nggak layak. Aku nggak mau pelayanan, aku nggak mau ibadah. Bahkan orang biasa, aku nggak layak datang sama Tuhan. Sebenarnya bukan ini yang Tuhan mau. Tuhan aja sudah datang ke dunia, rela datang ke dunia untuk menghapus dosa kita. Masakan kita mau menghindar dari Tuhan? Yang Tuhan inginkan itu adalah ketika kita melakukan dosa, kita datang sama Tuhan dan minta ampun, bukan lari dari Tuhan. Itu yang sesungguhnya Tuhan mau, bukan malah lari dari Tuhan. Ayat 8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Mereka bersembunyi Bapak Ibu selanjutnya. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Adam, Hawa, kemana engkau? Tuhan mencari. Ayat 10, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Ketika aku mendengar bunyi langkahmu Tuhan, aku takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku sembunyi. Ketika aku sudah melakukan dosa Tuhan, ketika aku mendengar engkau datang ke tempat ini, aku menjadi takut. Aku sudah melawan engkau, aku gak mau mendengarkan engkau. Sehingga aku sembunyi Tuhan, aku gak layak di hadapan-Mu. Ini yang dikatakan Adam dan Hawa di hadapan Tuhan. Mereka sembunyi, mereka takut, menghindar dari Tuhan. Yang seharusnya itu kita datang di hadapan Tuhan, akui kesalahan, minta ampun sama Tuhan. Mereka malah bersembunyi dan takut.
Slide selanjutnya. Yang kedua, bukan hanya sampai ketakutan dan sembunyi, malah manusia itu saling menyalahkan satu dengan yang lain. Kita yang berbuat dosa, kita nggak mau mengakui dosa ke hadapan Tuhan, malah menyalahkan orang lain. Ini kebiasaan seperti anak-anak. Siapa yang melakukan ini? Bukan saya, Pak. Dia. Bukan saya, Pak. Dia saling menyalahkan satu dengan yang lain. Ayat 11 firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Ayat 12, manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, Hawa yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka makan. Perempuan yang kau taruh di sisiku ini sebagai temanku ini, yang menggoda aku sehingga aku makan. Dia yang mempengaruhi aku, bukan aku, tapi dia. Selanjutnya, ayat 13, kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Semua saling menyalahkan. Gak ada yang mengakui dosanya masing-masing. Semua saling menyalahkan karena mereka merasa takut. Mereka takut kalau Tuhan menghukum nanti. Mereka takut kalau Tuhan marah nanti. Itu ketakutan. Itu ketakutan mereka sehingga mereka saling menyalahkan. Padahal yang saya tahu, ketika kita melakukan kesalahan dan langsung mengakui kepada yang punya, pengampunan itu lebih gampang daripada kita ketahuan sendiri. Itu yang saya tahu. Kalau kita langsung mengakui, pengampunan itu lebih gampang. Hukumannya lebih mudah daripada kalau kita ketahuan sendiri nanti. Mereka saling menyalahkan Bapak Ibu satu dengan yang lain. Padahal mereka sama-sama tahu dan melakukan dosa. Tahu itu salah, tapi melakukannya. Bahkan nggak mau mengakui sama sekali. Selanjutnya, yang ketiga, apa konsekuensi dari dosa? Ini ketika saya baca ini terlalu miris Bapak Ibu, itu yang membuat kita sampai sekarang jauh dari Tuhan. Dekat sebenarnya, tapi nggak bisa berjumpa lagi dengan Tuhan. Yang pertama, hukuman dari Allah, ayat 14 sampai 19. Kita tahu hukumannya, masing-masing ular dihukum menjalar dengan badannya sendiri, nggak dengan kaki. Laki-laki akan bersusah payah mencari nafkah, dan perempuan akan bersusah payah untuk melahirkan. Itu hukuman. Hal yang unik saya lihat di sini adalah hukuman dari Tuhan. Semua melakukan dosa yang sama, tapi hukumannya masing-masing berbeda. Ini yang unik dari hukuman Tuhan. Kalau kita melakukan kesalahan di satu tempat kerja atau di sekolah, kesalahannya sama, hukumannya tetap sama. Tapi Tuhan melakukan yang berbeda. Kesalahan yang sama, tapi hukumannya berbeda-beda setiap orang. Kayaknya dari sini saya simpulkan bahwa pengalaman setiap orang pasti berbeda-beda di hadapan Tuhan. Punya keunikan masing-masing. Hukuman diberi supaya manusia sadar agar manusia tidak melakukan kesalahan yang sama, supaya tidak melakukan dosa yang sama. Ini sebenarnya tujuan Tuhan memberikan hukuman, supaya kita ingat bahwa kalau saya melakukan hal ini lagi, saya akan mendapat hukuman lagi. Ada rasa takut di hadapan Tuhan untuk melakukan dosa. Dan sebenarnya tujuan Tuhan memberikan hukuman. Saya selanjutnya. Next. Nah, pengampunan memang masih tetap ada, tapi konsekuensi dari dosa tetap harus berjalan. Kalau kita datang sama Tuhan, pengampunan tetap ada, tapi hukuman itu tetap akan berjalan. Pengampunan kita masih diterima Tuhan, tapi konsekuensi itu harus tetap berjalan. Itu yang perlu kita tahu, bahwa Tuhan mengasihi kita, Tuhan masih beri pengampunan sama kita, tapi hukuman itu tetap berjalan. Konsekuensi di dunia ini masih tetap berjalan. Kita masih mau terima kok ke surga kalau kita melakukan dosa. So kita datang sama Tuhan, mengakui dosa di hadapan Tuhan, kita diampuni, kita diterima kembali. Tapi dengan catatan jangan kembali lagi kepada dosa itu. Jangan hari ini berbuat dosa, diampuni Tuhan, besok berbuat lagi.
Pengampunan masih ada, tapi konsekuensi masih tetap harus diterima. Selanjutnya, yang ke B, hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Yang saya katakan di awal tadi. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Tuhan mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkan nyala beberapa keruk dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Dibuat pembatas Bapak Ibu supaya mereka nggak masuk lagi ke Taman Eden. Kalau kita bayangkan ini, kalau kita mencoba-coba masuk ke sana, seketika itu juga kita mati. Ada dengan pedang yang bernyala-nyala, dibatasi, kita nggak boleh masuk ke sana lagi. Awalnya kita menikmati, awalnya manusia itu menikmati berkat-berkat Tuhan di sana dengan enak sekali. Tinggal ambil makan, tinggal ambil makan. Tapi Tuhan mengusir mereka, harus mengusahakan kebahagiaannya sendiri. Selanjutnya, manusia tidak dapat lagi berjumpa secara langsung berhadapan muka dengan Allah. Di Taman Eden, Bapak Ibu, Allah dan manusia masih bisa bertemu. Karena apa? Keadaan manusia masih kudus. Tuhan itu kudus, Bapak Ibu. Dan keadaan manusia saat itu kudus, jadi bisa bertemu. Ketika mereka melakukan dosa, yang kudus dan yang berdosa tidak bisa bertemu lagi. Kalau pernah Bapak Ibu baca di kitab Keluaran, Musa pernah minta begini pada Tuhan. Tuhan, aku mau bertemu denganmu, aku mau melihat mukamu. Tapi Tuhan bilang, tidak. Karena kalau kamu melihat mukaku, kamu akan mati. Saat Musa mau menerima 2 elok batu. Nah, Tuhan gak mau. Karena Tuhan tahu kalau mereka bertemu, Musa akan mati seketika itu juga. Musa akan mati seketika itu juga. Nah, makanya ketika manusia sudah semakin berdosa, Tuhan menggunakan tubuh manusia untuk bisa bertemu dengan manusia, bisa berkomunikasi dengan manusia. Dia menggunakan tubuh manusia yang berdosa supaya bisa berkomunikasi dengan manusia. Yang kudus dan yang berdosa tidak bisa bertemu. Makanya nanti suatu saat kita yang bertemu dengan Tuhan, kita yang menemui Tuhan di surga sana dengan tubuh yang sama dengan akan Yesus, itu tubuh yang kudus. Dengan tubuh dengan ini. Jadi harus sama bisa berjumpa. Manusia tidak lagi dapat berjumpa secara langsung bertatapan muka dengan Allah karena manusia itu berdosa. Ya. Selanjutnya, manusia tidak dapat lagi menikmati Manusia tidak dapat lagi menikmati Taman Eden dan bahkan harus mengusahakan kenikmatannya sendiri. Manusia harus mengusahakan kenikmatannya sendiri. Awalnya manusia itu sudah menikmati berkat-berkat Tuhan di Taman Eden. Gampang sekali dapatnya, nggak sulit. Tapi setelah berdosa, manusia harus mengusahakan kebahagiaannya sendiri, mengusahakan kenikmatannya sendiri. Makanya kuduslah di hadapan Tuhan supaya Tuhan memberikan berkat yang berlimpah bagi kita. Kudus di hadapan Tuhan. Seperti kata Pak Gembala selama ini, usahakan dirimu supaya gimana caranya supaya layak terima berkat. Ada alasan tertentu supaya kita layak menerima berkat. Salah satunya ini, kudus di hadapan Tuhan, supaya kita layak menikmati berkat Tuhan. Selanjutnya, nah yang terakhir, dari akibat dosa kita mendukakan hati Allah. Kejadian 6 ayat 5, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, bahwa segala kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ini masa zaman Nuh, Bapak Ibu. Jadi semua ini selalu berbuat dosa, pengen berbuat dosa. Ayat 6 dikatakan, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memulihkan hatinya.
maka menyesallah Tuhan. Karena perbuatan manusia ini jahat selalu. Tuhan menyesal. Bayangkan Bapak Ibu, di awal penciptaan Tuhan puas dengan ciptaannya manusia, teramat baik. Tapi ketika manusia sudah terbiasa melakukan dosa, Allah menyesal. Nah, di dalam bahasa Ibrani kata menyesal di sini sebenarnya bukan menyesal artinya Bapak Ibu, tapi karena tidak ada kata yang tepat dalam bahasa Indonesia yang paling mendekati menyesal. Sebenarnya seperti ini. Tuhan ingin, penulis ingin mengatakan seperti ini. Aduh anakku, kenapa kamu seperti ini? Aduh anakku, kenapa kamu melakukan dosa? Itu sebenarnya kata yang tepat, tapi tidak ada kalimat yang tepat membuat kata menyesal. Menyesal Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hati Tuhan. Hati Tuhan itu pilu melihat anaknya berbuat dosa. Slide terakhir. Lakukanlah yang benar di hadapan Allah hingga Allah berkata, aku bangga kepadamu anak. Mari saya ajak kita selalu berbuat yang terbaik di hadapan Tuhan, melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan, sampai Tuhan berkata, aku bangga padamu anak. Ini pesan firman Tuhan malam hari ini. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua dan pembelajaran bagi kita semua dari pengalaman Adam dan Hawa.